Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketika Islam itu dilihat secara parsial, misalnya Islam itu diterjemahkan sedekah, maka itu dia akan membawa bencana. Begitu juga ketika Islam diterjemahkan, pokoknya Islam itu adalah kita memaafkan sebagai agama damai. Nah sekarang kalau uang kita ada pada orang lain, lalu dia WA gitu, mohon maafin ya, Pak Tabani mohon maaf. Kita kan iya aja mohon maaf. Terus utang dia sama kita, itu lunas nggak? Jawabannya tentu tidak. Nah inilah yang sering digunakan oleh Yusuf Mansur untuk mengelabui para jemaah atau orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dari dia. Misalnya ya, ini kayak sekarang ini bulan puasa gitu. Dia gampang aja tuh. Setelah dia raup duit masyarakat, dia lakukan penipuan besar-besaran, lalu dia bilang, ya udah kita saling memaafkan ya. Terus utangnya yang 55 miliar misalnya duit masyarakat dilarikan 55 miliar. Selesai nggak urusan? Ya enggak, urusannya enggak di situ gitu. Maafkan tadi itu iftitahul kalam gitu. Pembuka pembicaraan, maafin ya gitu. Tapi bukan berarti masalah besar itu langsung dimaafkan. Kalau begitu ya polisi nggak ada kerjaan lagi. Kenapa? Orang udah selesai, dia merampok bank misalnya nih. Ya mohon maaf ya kepada para nasabah, sudah saya rugikan. Terus setelah selesai. Kalau begitu nggak ada prinsip negara hukum. Islam sebagai agama yang membawa syariat itu nggak berlaku. Nah, Yusuf Mansur sering bermain-main atau mempermainkan cerita-cerita maaf ini supaya orang menganggap masalahnya sudah selesai. Maafin ya, gampang aja dia tuh. Contohnya orang bermasalah dengan investasi di Hotel City. Hotel City tuh dia ambil untuk miliknya sendiri. Lalu sertifikat kepemilikannya itu yang punya itu dia, lalu istrinya, mungkin sekarang sudah punya anaknya. Lalu ketika orang ribut mempermasalahkan Hotel City itu, dia gampang aja, biar nggak pada ribut ya, kita wakafin. Wakafannya ke siapa? Ya ke istrinya. Inilah yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Karena Islam itu mengajak kita untuk menggunakan akal kita secara maksimal. Nah, Yusuf Mansur menggunakan label-label agama ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Tipunya orang-orang udah menjerit-jerit supaya haknya dikembalikan. Apalagi belakangan ini kan keadaan makin sulit. Orang minta kalau dia pernah menabung tuh dikembalikan. Nah di sini Yusuf Mansur sebagai seorang yang sangat licik sekali dia. Orang lu kan transfer aja kadang-kadang tuh. Maka dia catat di catatan hariannya dia investasi sama Yusuf Mansur berapa gitu. Tapi kemudian ketika diminta dia Yusuf Mansur mengatakan mana tanda bukti setoran gitu, yang mempunyai kekuatan hukum. Ya, disinilah orang-orang itu kemudian banyak kehilangan hak-haknya dengan Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansur kalau mendekati dengan pendekatan agama, dia mesti nggak begitu. Kan dia nggak punya uang tadiannya. Lalu begitu uang masuk dia tanya mestinya ada nggak misalnya apa bukti WA atau bukti transfer, itu mestinya cukup kalau dia memang mau bercerita tentang syariat Islam. Tapi ini kan orang sangat licik sekali gitu. Otaknya berotak culas sekali. Maka siapa aja yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, itu biasanya nggak ada yang selamat. Semua akan kena tipu daya Yusuf Mansur. Itu yang terjadi gitu. Jadi walaupun orang mengucapkan mohon maaf ya gitu, nggak berarti utang-utang yang banyak itu selesai. Enggak. Karena yang banyak itu ada item sendiri. Disebutkan secara jelas.
Sebagaimana orang berakad berinvestasi, ya begitu juga nanti berakad kalau memang ada maaf memaafkan. Ini Mansur diajaknya orang entah siapa gitu. Udah aneh kembaliin ya. Gitu. Tapi dia yang memeriksa, dia yang mengklaim, ya dia juga yang mendeklarasi. Udah ada selesai. Kan nggak bisa gitu-gitu. Lalu kalau masalah ini nggak selesai bagaimana? Nah, di sini kita sangat percaya bahwa Allah itu akan menggunakan cara-caranya sendiri untuk mengambil uang yang dicuri atau ditipu oleh seseorang. Karena itu dalam sejarah tidak pernah penipu itu akan merajai dunia. Kalaulah penipu itu bisa merajai dunia, tentulah Allah tidak perlu mengutus para nabi dan rasul. Ya kan? Yang nilai-nilainya itu abadi sepanjang zaman. Ya, jadi cerita Sumansur itu dia nggak ada cerita-cerita iman, nggak ada bagi dia. Yang ada dia tuh menunggangi cerita-cerita iman. Bahkan cerita iman yang ada dalam buku-buku dia khayal sendiri aja. Lalu menguntungkan dirinya. Misalnya nih, dia digugat orang bahwa dia dituduh telah ada yang mengatakan kawin mut'ah misalnya. Ada yang mengatakan enggak gitu. Tapi ada perempuannya yang mengaku. Terus bagaimana menyelesaikannya? Mansur gampang aja dia. Kita selawat aja 1000 kali sehari. Terus apalagi? Ya sholat aja di Mekah katanya. Dia sholat Jumat di Mekah, nanti tarawih udah sampai lagi di Jakarta. Kalau kita melihat mendengar itu kan ucapan orang yang nggak bisa dinalar dengan akal kita. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah sekarang dalam perkembangannya banyak juga itu, atau ada juga lah pengurus-pengurus majlis taklim atau pengurus masjid yang ikut-ikutan mau seperti Yusuf Mansur gitu. Karena itu kita dengar di satu tempat atau di 2 tempat masih ada orang yang mau mengundang Yusuf Mansur. Persoalannya bukan dia percaya atau nggak percaya gitu. Karena dengan mengundang Yusuf Mansur itu yang mendapat share dari uang-uang yang dikumpulkan, baik atas nama sedekah atau apa gitu. Nah sekarang itu yang terjadi. Jadi ini dengan Ramadan ini kita perangi semua pihak itu, bukan hanya Yusuf Mansurnya, tapi juga kaki tangannya atau orang-orang yang tersangkut dengan Yusuf Mansur, misalnya pengurus masjid atau apa kita namakan ya, tim organizernya itu juga sama gitu. Dia bisa dilibatkan dalam satu persekongkolan jahat. Kesemuanya itu nanti akan mendapat balasannya. Kita lihat sekarang ini ya. Yusuf Mansur itu jangan kira uangnya itu nggak ada yang hilang, yang nggak bisa dia tahan. Banyak juga. Cuma memang uangnya yang ada memang lebih banyak. Karena itu kita minta terus. Misalnya di bursa saham hilang duitnya sampai 70 miliar. Mungkin kepalanya pusing gitu. Tetapi ya uang yang lain masih ada. Kalau dia masih mendapat kesempatan untuk tampil di hadapan masyarakat, biasanya peluang duitnya tetap ada. Karena itu yang bisa dituduh sebagai penjahat juga itu ya pengurus masjid yang mengundang dia. Atau pengurus majlis taklim yang mengundang dia. Nah di sini kita lihat banyak sekali sebetulnya ketika kita membicarakan ini apakah bermaaf-maafan atau cerita Ramadan, ternyata orang-orang mengotorinya dengan kisah-kisah penipuan dan kisah-kisah yang berujung orang lain menjadi rugi. Lalu kalau tidak bisa pengadilan atau hakim dunia mengembalikannya, itu sebetulnya ada mekanisme yang disiapkan oleh Allah berikutnya. Allah itu akan mengirim nanti cara-cara tertentu agar orang itu juga merasakan bagaimana sakitnya orang lain ditipu atau dianiaya. Duitnya hilang. Gitu. Kalau kita kembali kepada cerita sahabat atau zaman Nabi, itu orang-orang yang menista Nabi, katakanlah yang melakukan kekerasan fisik kepada Nabi sebelum Nabi hijrah, nanti
nama-nama yang tersebut itu berguguran nanti di medan perang Badar. Gitu. Misalnya ada cerita Abu Jahal, lihatlah akhir hidupnya Abu Jahal. Gitu. Dia tersungkur mati di hunus pedang di medan perang Badar. Gitu. Ada 10 orang-orang Quraisy yang lain itu yang juga menemui nasib yang sama. Gitu. Dia mati di perang Badar karena dia memerangi Nabi sudah menyakiti secara fisik. Nah isu Mansur juga begitu, kita ikuti terus dia akan menyakiti secara fisik orang-orang yang dirugikan secara materi. Gitu. Jadi nggak bisa dia bilang, oh ini punya warung steak, ensek banyak, duit masuk, infak setiap hari, atau bayar pajak miliaran, 2 miliar setiap hari, itu bohong aja gitu. Kalau memang duitnya sebanyak itu dia nggak pening. Tapi itu semua nanti itu begitu. Kalau dalam bahasa Isu Mansur nih Allah mengutus malaikat, ya habis semua nanti itu. Jadi mari kita ikuti saja. Yang jelas agama ini nggak boleh dianggap enteng, walaupun di dalam materi agama itu ada satu pasal namanya pasal memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.